Perkenalkan, nama saya Bidan Ningsih. Ibu atas nama siapa? Ibu Uni. Oh iya Ibu. Ibu Uni, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, kan saya mau memilih KB, tetapi saya juga dengar ada KB alamiah. Jadi di sini saya mau bertanya sama Ibu Bidan, bagaimana itu KB alamiah Ibu Bidan? Oh iya Ibu, betul sekali. KB alamnya memang ada dan itu benar adanya. Tapi sebelum itu saya data dulu Ibu. Siapa nama Tak? Ibu Wahyuni, Iya. Berapa umur Tak? 25 Ibu Bidan. 25. Di mana tinggal? Di Sabang Ibu Bidan. Jadi, ada riwayat penyakit terdahulu tak? Tidak ada Ibu Bidan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya, baiklah Ibu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam KB alatnya dan apa keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada metode kalender. Metode kalender ini digunakan untuk perhitungan hari untuk mengira-ngira kapan terjadinya masa subur. Waktu ovulasi dari data haid dicatat 6 sampai 12 bulan terakhir. Adapun keuntungan dari metode kalender ini yaitu yang pertama, lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita sehat, tidak membutuhkan alat dan pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Kemudian tidak mengganggu saat berhubungan seksual, dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, kemudian tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Adapun kerugiannya itu harus secara konsisten mencatat siklus menstruasi selama 6 bulan. Kemudian tidak boleh berhubungan seks saat masa subur, apalagi tanpa pengaman. Kemudian itu kedua pasangan harus terbiasa dengan proses tersebut. Kemudian tingkat kegagalan sistem kalender ini lebih tinggi ketimbang dengan kontrasepsi lainnya. Metode kalender tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual, kemudian membatasi hubungan seksual yang dilakukan secara spontan. Kemudian ada pun yang kedua yaitu metode basal atau metode suhu basal. Metode kontrasepsi ini dengan menghitung peningkatan suhu tubuh sebelum melakukan hubungan seksual. Suhu basal tubuh wanita saat sedang dalam masa ovulasi berbeda dengan suhu tubuh sehari-hari. Ketika ovulasi, tubuh mengalami pergeseran suhu tubuh sehingga 0,5 derajat. Kemudian adapun keuntungan dari metode ini, yang pertama itu membantu wanita untuk mendeteksi masa subur atau ovulasi. Kedua itu dapat digunakan sebagai kontrasepsi atau meningkatkan kesempatan untuk hamil. Kemudian adapun keuntungan itu, pengukuran suhu dilakukan dalam waktu yang sama, membutuhkan masa pantang yang lama, memerlukan konseling dan KIE dari tenaga medis. Baik Ibu, yang ketiga itu ada lender cervix. Lender cervix itu adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lender cervix setiap hari. Periode subur ditandai dengan lender yang jernih dan pinjal serta licin. Adapun keuntungannya yaitu mudah digunakan, tidak memerlukan biaya, merupakan metode KB alamiah yang mengamati tanda-tanda kesuburannya. Sedangkan kerugiannya itu tidak efektif digunakan sendiri
sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain. Kemudian tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai alat kelamin. Kemudian itu ibu, wanita yang menghasilkan member sedikit. Kemudian itu ada metode, ada yang dibilang metode MAL atau amenorrea laktasi. Apa sih amenorrea laktasi? Amenorrea laktasi adalah metode kontrasepsi alami yang bersifat sementara, yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL ini memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi. Adapun keuntungannya yaitu mencegah kehamilan, dapat segera dimulai setelah melahirkan, tidak memerlukan prosedur khusus atau alat maupun obat, tidak membutuhkan penanganan medis, kemudian tidak mengganggu senggama, tidak membutuhkan biaya, tidak menimbulkan efek samping, tidak bertentangan dengan budaya atau agama. Sedangkan kerugiannya itu memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Keefektifan digunakan cuma hanya 6 bulan, jadi tidak cocok untuk jangka panjang. Tidak melindungi diri dari PMS, hepatitis, HIV dan AIDS. Tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Kemudian yang terakhir itu kesulitan dalam mempertahankan pola menyusuinya. Kemudian yang terakhir itu ada metode CI atau coitus interruptus. Apa sih itu? Coitus interruptus. Coitus interruptus merupakan metode pencegahan kehamilan yang bersifat alamiah, yang tidak mempunyai akibat atau pengaruh biologis baik pria maupun wanita. Adapun keuntungannya efektif bila dilakukan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek sampingnya, kemudian tidak membutuhkan biaya dan digunakan setiap saat. Kerugiannya itu sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasinya. Jadi jika pria tidak bisa mengontrol ejakulasinya, itu sangat sulit untuk dilakukan karena bisa saja terjadi kehamilan atau kebetulan toh. Kemudian memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual. Ini yang biasa dan sangat susah dilakukan pria. Kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kemudian kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang metode alamiah. Apakah ini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lebih, dan saya sudah mengerti tentang apa yang Oh iya ibu, berikan Budi. Kalau begitu ibu rencananya ingin memakai metode apa ibu? saya mau diskusikan dulu sama suami saya lebih. Oh iya, itu lebih bagus lagi ibu. Kenapa ibu suaminya tidak diajak kemari ibu? Lagi kerja ibu, tidak sempat mengakuinya ibu. Iya ibu, itu lebih baik lagi ibu kalau ibu diskusikan, kan memang harusnya didiskusikan dengan suami dulu ibu, tentang metode apa saja yang ibu ambil nanti. Nanti kalau suami saya sudah pulang kerja baru saya diskusikan lebih Ya, kalau bisa nanti bisa kemari lagi bersama suami ibu lain kesempatan kalau ada kesempatan itu. Ya. Kalau begitu juga saya pulang dulu karena ini juga mau hujan ibu Bidan. Oh iya ibu. Terima kasih atas penjelasan ibu Bidan.